you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan, manusia dan taman Eden. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh kasih Tuhan, kita boleh ada di pagi hari ini menyaksikan peristiwa besar di tengah-tengah kehidupan keluarga Rumpoko dan keluarga Pasaribu, di mana kedua pribadi yang tidak saling mengenal boleh disatukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan yang kudus. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, tujuan pertama awal Allah menciptakan pernikahan adalah yang pertama, agar suami dan istri hidup serupa dan segambar sesuai karakter dari Allah. Allah mau bahwa setiap keluarga Kristen, suami dan istri berkomitmen untuk bersama, bersatu di dalam membangun kehidupan yang diwarnai dengan cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama pasangan, yaitu memanifestasikan gambar dan karakter Allah di bumi, dimulai dari keluarga atau dimulai dari rumah tempat kita berada. Tentunya ada sifat, karakter, tindak tanduk, perilaku, perkataannya, pikirannya sesuai dengan karakter dari Allah. Allah menghendaki supaya kehidupan suami istri membentuk karakter moral pribadi yang baik. Tujuannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Allah berkata beranak cuculah, berarti tujuan kedua adalah bukan hanya beranak cucu, tetapi pelipat gandaan karakter Allah di rumah tangga kedua saudara kelak ketika Tuhan akan mengaruniakan anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Anak adalah sebuah generasi yang menampilkan karakter dari kedua orang tuanya. Jadi tugas kita adalah melatih anak-anak kita
menjadi generasi ilahi, generasi yang mencerminkan nama Tuhan. Tapi setiap kita sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Kita menginginkan anak kita berhasil dalam dunia pendidikan, tapi juga moral, pribadi, karakter bertumbuh menjadi anak yang baik. Maka didiklah mereka menjadi anak-anak yang mencerminkan nama Tuhan agar Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, mengusahakan dan memelihara kelangsungan keluarga dan alam sekitarnya. Ketika Tuhan membentuk sebuah lembaga pernikahan, artinya persekutuan jemaat, setiap anggota keluarga harus menjadikan Allah sebagai penguasa tunggal dalam hidup berkeluarga. Sebagai kepala keluarga artinya bahwa dia setiap keputusan hendaklah kita meminta Tuhan sehingga menguasai rumah tangga kita adalah Kristus dan firman-Nya, bukan lagi ego kita masing-masing. Ego saya bukan lagi maunya saya, tapi meminta Tuhan untuk ada dalam rumah tangga kita. Kita punya rencana, tapi rancangan Tuhan lebih hebat dalam hidup kita. Kita menginginkan ketika membangun rumah tangga pasti terbaik, tetapi terkadang yang kita harapkan jauh dari yang kita pikirkan. Suasana yang kita inginkan penuh sukacita, tetapi yang ditemui ada pertengkaran, ketidakcocokan, bahkan terjadi perceraian. Salah satu faktor adalah karena kita tidak menjadikan Tuhan dalam keputusan kita, tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa yang tunggal dalam rumah tangga kita. Kita tidak meletakkan firman Tuhan dalam hidup kita, karena yang memberkati rumah tangga kita adalah Tuhan, bukan kita. Jemaat yang diberkati oleh kasih Tuhan, untuk menghadapi tujuan Allah dalam keluarga, maka terdapat 4 dasar pernikahan Kristen menurut pembacaan kita, yaitu Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan begini, yang pertama meninggalkan. Dalam firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan di sini bukan bicara tentang keterputusan dengan orang tua. Meninggalkan di sini bukan bicara tentang perpecahan, tapi meninggalkan di sini memiliki maksud pihak orang tua dengan rela mau melepaskan anaknya menjadi milik pasangannya. Orang tua harus rela. Yang kedua, terikat. Firman Tuhan berkata, dan bersatu dengan istrinya. Hal ini merupakan gambaran pernikahan yang pertama dan meliputi juga ide kelekatan, yaitu suatu ikatan yang permanen. Apapun yang terjadi ketika Tuhan sudah mempersatukan dua pasangan yang berbeda, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Hanya maut yang mampu memisahkan. Jemaat yang diberkati oleh kasih Tuhan, pernikahan bukan ibarat permainan bongkar pasang. Anak-anak biasa bermain, setelah itu pisah dan sebagainya. Pernikahan adalah suatu lembaga yang suci dan kudus yang harus tetap dijaga keutuhannya. Menjalani rumah tangga tidak semudah membalik telapak tangan. Manisnya ketika kita ada dalam percintaan, tapi sakit ketika kita masuk dalam dunia pernikahan, membentuk sebuah rumah tangga. Tapi diharapkan untuk kedua adik terkasih, Kristo dan Novi, tetap berlandaskan kasih Tuhan di dalam mengarungi kehidupan keluarga. Itu yang harus dilihat di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga pernikahan kita harus tetap dijaga keutuhannya. Hal yang ketiga berbicara tentang kesatuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami istri melihat dirinya sebagai satu kesatuan. Kesatuan yang dimiliki oleh adik Kristo dan Novi adalah kesatuan daging, sehingga kesatuan daging lebih kuat dari ikatan darah. Ada dua yang diabaikan oleh kita sebagai manusia, yaitu kesatuan jiwa dan kesatuan roh. Kesatuan jiwa berarti pandai berkomunikasi, tukar pikiran tentang firman Tuhan. Bagaimana menata keluarga, menata keuangan, kerjasama. Jangan biarkan amarah meluap-luap sampai matahari terbenam.
jauhkan diri dari sifat memaksakan kemauan sendiri dan sebagainya. Banyak hal yang kemarin sudah diberikan ketika ada dalam penggembalaan. Kesatuan roh, kita punya kebutuhan roh yaitu Allah. Kenapa? Karena Allah adalah roh, berarti kebutuhan kita adalah Allah. Memulai hidup baru dan selanjutnya harus berlutut. Bukan hanya berlutut pada saat mau menikah, pada saat di pelaminan, tapi berlutut di hadapan Allah, berdoa meminta darinya lewat setiap pergumulan yang kita jalani. Yang keempat adalah keintiman. Dikatakan mereka dua telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Itu berarti memberikan indikasi kepada kita bahwa hubungan daging lebih kuat daripada hubungan darah. Dalam makna kiasan, kata telanjang juga dikonotasikan sebagai transparansi, kejujuran, atau keterbukaan. Keterbukaan itu penting, jangan pernah tertutup dalam membina sebuah keluarga. Apalagi munculnya kehadiran orang lain di luar pasangan hidup kita. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Jujur dalam hal keuangan ketika ada kesalahan. Kelalaian minta maaf tujuannya adalah bukan mencari siapa benar, siapa salah, tapi tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar dalam rangka menjaga keutuhan, merawat dan memelihara serta melindungi pernikahan dari keterbukaan, dari kejujuran. Jemaat yang diberkati oleh kasih Tuhan, dalam Kejadian 3 menggambarkan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Rancangan Tuhan atas manusia kacau balau, dan ketika itu terjadi, maka terjadi kematian potensi, kematian rohani, karakter. Ketika hal itu terjadi, maka ada beberapa hal yang perlu dilihat oleh kita, khususnya kedua mempelai terkasih. Yang pertama, pernikahan bukanlah terdiri atas pasangan yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Ketika ada konflik yang terjadi, jangan berpikir bahwa saya lebih sempurna dari pasangan saya. Seringkali itu terjadi. Hal yang kedua, datanglah pada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga, kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita ada dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam persoalan-persoalan seberat apapun, sekarat apapun, datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, pernikahan bukanlah mencari orang yang tepat, melainkan menjadi orang yang tepat. Yang keempat, bangunlah nilai saling memberi dan menerima. Dan kelima, ini penting, kembalilah pada nilai-nilai janji nikah. Ingat janji nikah itu. Kadang-kadang potong lupa untuk janji nikah itu. Jadi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, khususnya kedua anak saudara terkasih kita, ingatlah janji nikah, bahwa Tuhan telah mempersatukan kedua saudara. Tidak boleh diceraikan oleh siapapun kecuali maut. Kita tetap imani itu, meyakini itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita tetap mengharapkan keluarga besar, bahkan kita juga dari pihak gereja tetap mengharapkan bahwa kedua anak terkasih kita tentunya akan ada dalam pernikahan langgeng, bahagia sampai maut yang memisahkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Sedikit saya mau menyampaikan bahwa seperti apa hubungan keluarga saya terhadap Nopi dengan Adriannya. Nopi ini adalah, kalau orang Batak saya panggil Bere, dia panggil saya Tulang. Nanti Adrian juga panggil seperti itu, Tulang. Artinya aman. Tapi dalam bahasa Tulang ini nggak bisa dipanggil paman, karena dalam sekali pengertiannya. Walaupun pengertiannya paman, tapi tidak boleh panggil paman begitu. Itu kasar. Nah, sebagai pangkat yang tertinggi sama orang Batak, posisi yang tertinggi adalah tulang. Contohnya, ini adik saya, mamanya Nopi ini, mereka sibuk semua di rumah. Saya sebagai tulang tidak boleh campur tangan untuk mengerjakan itu. Nah, itu.
Jadi semua Batak ada posisinya pada saatnya tulang, ada posisi saat boru. Nah, itu. Jadi terima kasih penyampaian saya. Saya akan membawa pujian saya dan lagu ini akan saya persembahkan untuk bere saya berdua, Nopi dengan Adrian. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu
Saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita berkumpul bersama-sama di hadapan Allah hendak menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Saudara Andrianus Krismo Pujo Rumpoko dengan saudari Novita Eni Pasaribu. Pernikahan memang dikehendaki Allah, bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah kesaksian Alkitab. Pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah hendaknya tidak diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah memberkati sebuah pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa persekutuan hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus hidup dengan syukur dan penuh bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Hendaklah pernikahan dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam hal melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri yang beriman. Dengarlah kedua saudara kewajiban-kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia yang dapat membawa keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah mengaruniakan anak-anak dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Allah demi kemuliaannya. Sehingga dari rumah tanggamu lahirlah insan-insan yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada sesama dan manusia. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua calon mempelai berdiri sambil berjabat tangan. Saudara-saudara telah memutuskan untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya berjanjilah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Andrianus Krismo Pujo Rumpoko, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan dan sepenuh hati, tanpa oleh paksaan, telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Novita Eni Pasaribu, adakah saudari dengan sadar, penuh kesungguhan dan dengan segenap hati, tanpa oleh paksaan, telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Kedua calon mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara-saudara mengikrarkan janjimu di hadapan Tuhan, maka sekarang saya persilahkan untuk saling berjanji sebagai suami istri. Saya, Andrianus Krismo Pujo Rumpoko, menyambut engkau Novita Eni Pasaribu sebagai istriku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam susah maupun senang, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagai
wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Novita Eni Pasaribu, menyambut engkau, Andrianus Krismo Pujorumpoko, sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam susah maupun senang, bahwa saya akan melayani engkau dengan setia sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Jemaat, marilah kita satukan seluruh janji kita sebagai saksi peristiwa ini dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya mengambil engkau selaku istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saya mengambil engkau selaku suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudara Andrianus Krismo Pujorumpoko dan Saudari Novita Eni Pasaribu, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus, kini pernikahanmu diteguhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahanmu dan di dalam kasih-Nya kamu teguh berdiri. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena Engkau telah memulai suatu sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal. Tetapi Engkau telah persatukan mereka dalam nikah yang kudus ini. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu dalam kehidupan mereka, ya Yesus Kristus, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan dan godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok, dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa kita yang rahmani, yang memanggil kamu ke dalam persekutuan nikah kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu supaya dalam iman, kasih, dan kesatuan kamu dapat hidup suci, langgeng, dan bahagia.
Gereja Protestan Indonesia di Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Kafalak Bob, Majelis Jemaat Anugerah Kurik. Akta nikah nomor 02 garis datar A2 garis miring J titik 37 Romawi garis miring 2022. Sesuai dengan keyakinan gereja dan umatnya tentang kemuliaan dan panggilan pernikahan berdasarkan ajaran-ajaran Alkitab dan peraturan-peraturan gereja yang berlaku, maka pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 jam 9 waktu Indonesia Timur, tempat Gereja GPI Papua Anugerah Kurik telah diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah terhadap nama Andrianus Krismo Pujo Rumpoko dengan nama Novita Eni Pasaribu, tanda tangan para saksi. 1. Gongbom Simanjuntak. 2. Jonathan Pardede, pejabat gereja yang melaksanakan. AJ, Pendeta AJ Karmom Janan STH. Jemaat Tuhan, arahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan dan marilah kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada bersama membawa kedua anak terkasih kami, Kristo dan Novi, untuk ada dalam ikatan pernikahan asa yang kudus Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memulai suatu sejarah baru dalam kehidupan kedua saudara ini, di mana dua pribadi yang berbeda, yang dulunya tidak saling mengenal, Engkau boleh mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan asa yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka dipersatukan, biarlah mereka tetap ada menjaga janji-janji pernikahan mereka Tuhan, sehingga hidup mereka dalam pernikahan akan tetap awet, bahagia, langgeng, berbahagia sampai maut yang memisahkan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap rawat kesucian pernikahan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Bapa di sorga, Engkau tetap menganugerahkan kasih setia dan rahmat-Mu di tengah-tengah perjalanan kedua pasangan suami istri ini Tuhan. Kami menyerahkan akan kehidupan keluarga kekasih Tuhan, dari pihak istri tapi juga pihak suami, menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih dan rahmat Allah. Kami percaya Allah tetap ada memberkati dan menyertai mereka di sepanjang perjalanan kehidupan mereka dari hari lepas hari Tuhan. Bapa di sorga, inilah seluruh pergumulan kami Tuhan. Kami mohon ampun atas seluruh pelanggaran-pelanggaran dosa yang selama ini kami lakukan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk kami ada bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami dengan berkata demikian.
ini harapan keluarga agar kalian dua nanti menjadi keluarga yang berbahagia, yang menjadi contoh satu kebanggaan bagi orang tua untuk kalian. Kalau kalian berbahagia, tapi di dalam keluarga tetap ada kritik-kritik atau gelombang-gelombang, tapi itu hal biasa. Yang penting kan tadi dibilang saling merawat, saling mengasihi. Tahu kalian dua kan sudah lama berpacaran, sudah saling mengerti satu dengan lain. Jadi yang perlu saya pesankan di sini tadi, inilah terakhir orang tua memberi suapan dan sebetulnya diminum kepada kalian. Dan selanjutnya kalian dualah yang akan menuapi orang tua kalian selanjutnya, karena orang tua kita itu sudah lanjut usia ya. Semoga kalian dua bisa melaksanakan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maka kalian, saya percaya kepada Tuhan, kalian akan menjadi keluarga yang berbahagia. Jadi kebanggaan orang tua, termasuk kita yang hadir di sini semua, keluarga besar Pak Sukiman dan keluarga besar Pasaribu. Jadi kamu ingat itu ya. Jangan cuma di sini kamu dengar, tapi ada orang bilang masuk dari telinga kanan, keluar dari kiri. Jangan begitu. Masuk dari telinga kanan, ditutup oleh telinga kiri, dan masuk dalam hati dan diresapi sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh para pemberi yang nasihat seperti pengembalaan sampai tadi hari pernikahan ya. Itulah yang bisa disampaikan mewakili Bapak dengan Mama ya. Sekian dan terima kasih. Ya. Di sini kita lihat kedua orang tua dari kedua mempelai menuju ke tempat pelaminan di mana anak-anak sudah berada untuk menyampaikan ulos polong. Ulos ini sebagai bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Semoga dengan memasuki rumah tangga yang baru, kedua mempelai ke depan senantiasa hidup bahagia dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, jadi ulos sambil menari 3 kali ke kiri ke kanan, lalu ulos disampaikan kepada kedua pengantin. Ya, orang tua sudah memberikan ulos kepada kedua mempelai dan kedua mempelai sudah menerima ulos untuk sebagai bukti kasih sayang dari orang tua. Hadirin sekalian, para undangan yang kami hormati. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara resepsi pernikahan kedua anak terkasih Novita Eni Pasaribu, sarjana terapan kebidanan, anak atau putri dari Bapak R. Pasaribu dan Ibu E. Pardosi SPD yang telah menerima pemberkatan nikah kudus dengan suaminya atau mempelai pria Adrianus Krismo Pujo Rumpoko, sarjana sosial, putra ketujuh dari Bapak Sebastianus Sukiman dan Ibu Sebastiana Sariman almarhumah. Hadirin Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, mewakili kedua keluarga dari kedua mempelai, kita dengarkan atau akan disampaikan sepatah dua kata atau sambutan dari pihak keluarga. Dalam hal ini akan dibawakan
oleh Bapak Perdede. Kepada beliau kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Bapak Sukiman, yang terhormat keluarga besar Bapak Pasaribu, yang mulia Ibu Pendeta beserta jajarannya Gereja Anugerah Kurik yang sudah sudi memberi pelayanan pernikahan kudus tadi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, yang ikut berpartisipasi hingga acara ini bisa terselenggaranya dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dosni Roha yang sudah ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir acara ini nanti berlalu. Keluarga besar Pasaribu dengan keluarga besar Pak Sukiman tidak dapat membalas jasa baik Bapak Ibu sekalian, tapi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan memberi berlimpah ganda. Itulah yang kami doakan kepada Tuhan agar diberi kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan memberi suatu nasihat kepada anak kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan di Lukas 8 ayat 4 sampai 18. Tapi kalau saya jabarkan, saya ambil intinya saja tentang penabur benih. Penabur benih dia tabur, ada yang jatuh di pinggir jalan. Datang orang diinjak, datang burung dimakan. Yang jatuh di batu-batu, yang bertanah batu-batu, dia tumbuh, tapi karena tidak mendapat air, maka dia layu dan mati. Yang jatuh di semak berduri, dia tumbuh, tapi karena dihempit oleh semak berduri, dia tidak bisa menghasilkan buah. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik, dia menghasilkan buah 100 lipat banyaknya. Artinya Nanda berdua tadi sudah untuk memperdalam, ada dari gereja memberi kalian suatu kitab suci sebagai perenungan di dalam kehidupan berkeluarga. Artinya yang tadi yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah 100 lipat gandanya. Yang saya perlu pesan, yang jatuh di jalan, atau yang jatuh di tanah berbatuan, atau yang jatuh di semak berduri, jangan kalian pakai itu. Pakailah yang jatuh di tanah yang baik. Artinya kalau dia baik, maka firman Tuhan yang disampaikan kalian cam dengan baik di dalam hati dan pikiran, terlebih di dalam perbuatan, agar kalian menjadi keluarga yang berbahagia di muka orang tua, termasuk para undangan yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga pada jamuan kasih yang akan diselenggarakan oleh keluarga, apapun yang dibuat keluarga, bila ada yang berkurang di hati Bapak Ibu atau rasa atas nama keluarga, saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan, lain lubuk, lain ikannya, lain koki, lain rasanya. Tapi saya yakin dan percaya perasaan dan rasa yang berbeda untuk mempererat silaturahmi di antara kita, biarpun kita berbeda-beda. Yang terakhir yang saya sampaikan, mungkin tempat
dan penerimaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, terutama cuaca sudah agak panas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas madihita saluna. Horas. Demikianlah tadi sambutan mewakili orang tua dari kedua mempelai yang telah disampaikan oleh Bapak Pardede. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara pemotongan kue pengantin. Untuk itu kepada Ibu mungkin yang bisa pandu, kami mohon supaya mengambil tempat. Dan kepada kedua mempelai, silakan berdiri mengambil tempat dekat kue pengantin. Ya, sekarang kedua mempelai silakan pegang alat potong, arahkan ke kue pengantinnya, terserah mulai dari atas kah, dari tengah atau dari bawah. Baiknya dari atas ya. Dalam hitungan, tahan dulu, 1, 2, 3. Indah rencanamu sekarang Tuhan. kue yang ketiga. Ya, selamat, kita tepuk Bapak tangan. jangan di situ, Bapak jangan di situ, ke sini. Iya. Ya. Masih. Baik, inilah Bapak Pasaribu dan Ibu, Mama Teta, yaitu orang tua dari mempelai wanita, telah menyerahkan kue kepada orang tua. tetes air susu. Ya, sebagai rasa hormat dan terima kasih, Bikin beta orang tua sudah menerima dari anak terkasih dengan baik. Selanjutnya penyerahan kepada orang tua terkasih dari mempelai pria, yaitu Bapak Sukiman sampai besar dan Ibu mewakili Ibu. Ya, beta terlupa. terima kasih kepada orang tua yang telah menerima kue dari anak. Kue pengantin yang berikut akan diberikan kepada saudara kandung dari pengantin. Pertama, saudara kandung dari pengantin wanita. Gandonge. Ya. Mempelai wanita telah menyerahkan kue pengantin kepada abangnya. Dengan harapan juga semoga abangnya menyusul. Yang berikut kepada saudara kandung dari mempelai pria. Cuma gandonge. Terima kasih. Sio gandonge. Oke, Mas Dado, Mas Randy, silakan kembali ke tempat. Yang berikut memberikan kue pengantin kepada tulang kepada Bapak Perdosi, kami persilakan. Ya, karena datang dari jauh dari Bopendigul dan rencana akan sebentar balik, maka sekalian saja mungkin nanti setelah menerima kue pengantin, sekalian mengambil dokumentasi berfoto bersama dengan pengantin. Ya, silakan Bapak Ibu, kedua mempelai silakan menyerahkan kue pengantin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang datang dari jauh-jauh
memberikan restu kepada kedua mempelai. Selanjutnya pemberian kue pengantin kepada Ibu Pendeta. Ibu Pendeta GPI Anugerah Kurik. Ya, terima kasih Ibu Pendeta atas kehadirannya untuk menerima kue pengantin. Dan kemudian yang ketujuh yaitu Ketua Punguan Dosni Roha. Ketua Punguan Dosni Roha juga kembali yang tadi memberikan sambutan tunggal Bapak Pardede. Ketua Punguan Dosni Roha Kurik, Punguan Batak. Ya, kedua pengantin siap-siap saling menyuap. Agak rapat sedikit. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, tahan dulu, tahan dulu. Ambil foto. Ku menemukanmu. Ya. Saat hati. Oke, selanjutnya mulai merapu. Setelah makan kue pengantin, maka saling suap minum. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Harus dihabiskan. Dihabiskan. Engkaulah. Ya, mantap. Jawaban. Oke. Segala risau hatiku. Ya, tarik nafas dulu, tarik nafas. Diriku. Oke, tidak apa-apa. Mencintaimu hingga ujung usiaku. Oke, jadi acara pemotongan kue pengantin sudah selesai. Kepada kedua mempelai, silakan duduk. Dan kepada ibu, kami terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baiklah, hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk ke acara resepsi makan siang bersama, santap siang bersama. Dan sebelum kita menikmati hidangan yang disediakan, kami mohon sekali lagi kesediaan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa santap siang. Kepada Ibu Pendeta kami berikan waktu. Sebelum kita menikmati jamuan makan yang telah disediakan oleh keluarga, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, yang dalam kasih, tuntunan dan penyertaan-Mu, kami boleh ada bersama dalam upacara pernikahan kudus di gereja-Mu terhadap kedua anak terkasih kami, Andrianus Krismo Pujo Rumpoko dan anak terkasih kami Novita Eni Pasaribu Tuhan. Kami percaya dalam ikatan pernikahan ini Tuhan Allah terus berperkara, Tuhan Allah terus terlibat dan campur tangan di dalam kehidupan yang baru Tuhan. Dua pribadi yang belum saling mengenal, Engkau telah mempersatukan mereka dalam ikatan nikah kudus Tuhan. Dengan demikian kami memohon dan berharap Allah Bapa di sorga, Engkau boleh ada menyertai dan menuntun mereka, sehingga keluarga mereka tetap diberkati, langgeng, bahagia, sampai maut yang memisahkan Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, kami mohon ya Allah Bapa di sorga, Engkau berkati makanan dan minuman ini. Ketika kami makan dan minum, kami memperoleh kekuatan kesehatan yang hanya bersumber dari Allah Bapa sendiri. Berkati ibu-ibu yang telah menyediakan jamuan untuk kami nikmati Tuhan. Kiranya berkat Allah terus digandakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, bahkan keluarga besar ini Tuhan.
Terpuji-pujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Kami telah berdoa dan kami sambut berkat-Mu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam doa santap siang pada saat ini. Selanjutnya kepada kedua mempelai, kami mohon bisa turun sedikit memberikan persilahkan untuk para undangan mengambil bagian dalam santap siang. Oke, Bapak Ibu yang baru saja datang, terima kasih sudah datang ya sesuai undangan. Iya, Bapak Ibu datang, dan Bapak Ibu yang mau pulang, terima kasih. Hey. Iparbo kontrol boleh, ay iparba jangko rese, satra pernah tuntut kau bayar mas kawin. Yang penting kau sayang sapu saudara. Masalah adat nanti baru tong bahas. Yang penting ipar bandar kas jalan gelas. Masalah di rumah jangko bawa kemari, karena malam ini tong mau happy. Iparbo kontrol boleh, iparba jangko rese, satra pernah tuntut kau bayar mas kawin. Yang penting kau sayang sapu saudara. Ipar ai baramo terada marako, tong keluarga tera pernah tuntut ko. Kalau ada berkat tong jalan, kalau tarada yo pelan. Yang penting sayang sapu saudara perempuan. Iparbo kontrol boleh, iparba jangko rese, satra pernah tuntut kau bayar mas kawin. Yang penting kau sayang sapu saudara. Tarada marako, tong keluarga tara pernah tuntut ko. Kalau ada berkat tong jalan, kalau tarada yo pelan. Yang penting sayang saudara perempuan. Malam ini malam tahun baru, ipar jang pikir yang lalu-lalu. Yang penting kau jangan bikin 02. Kalau kau bikin, kau mata masak di saya. Iparbo kontrol boleh asik, iparba jangko rese, satra pernah tuntut kau bayar mas kawin. Yang penting kau sayang sapu saudara. Yang penting kau sayang sapu saudara. Yang penting kau sayang sapu saudara. Oke, 1, 2, 3, buang dia. Itu dia. Oke, Hojo Madenge, silakan menikmati hidangan. Mary, flying guitar, only people
Estela Mary McCall. We wouldn't say sometime Mary, Mary, Mary. Hey! Mary, Mary. Saling baseball and a look at fella look at me McCall. To really come time Mary, Mary. Oh! Is it long and it's there? You understand? Good. We don't love for men, Mary, Mary. Playing guitar on the beat and let's give me car. Hey, wait and see some kind, Mary, Mary. I say, ayo, say, ha. Ternyata pengantin juga ikut-ikut ya. Wow. Hey, si, sa. Mary, Mary. With some long minute and is the paper that come in my car. We don't see sometime Mary, Mary. Hey, Mary, Mary. Está bien long me and is the paper that come in my car. He shouldn't see sometime Mary, Mary. So he dance, Mary go. Hey, you understand? Hey, who? We don't love for men, Mary, Mary. Selling piano and is the paper that come in my car. Bikin shouldn't see sometime Mary, Mary. Musik lagi, musik. Tahan dia. Hey. Itu. Bikin. Mary, Mary. Salim Jamil and the people all come in my car. We don't see it sometime, Mary, Mary. Nelly dance, Mary go. You understand? Hey, who? We don't love for men, Mary, Mary. Salim Jamil and the people all come in my car. To be kind, come say, Mary, Mary. To be kind, come say, Mary, Mary. To be kind, say, Mary, Mary.
Raja dan Ratu kita malam ini ya. Dikasih lagu dari Batak dulu. Lagu kembali. Batak. Anak Medan. Kita yang gembira dulu ya.